Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 20 akan sedikit mengulas tentang komputasi yang berbeda dan realitas yang diagungkan dalam buku karangan Alan Dix. Dalam bab ini, kita menantang asumsi lain tentang faktor bentuk perangkat komputasi. Secara tradisional, kita menganggap komputer sebagai kotak kaca, workstation dengan keyboard, mouse dan monitor yang duduk di atas meja yang kita cari ketika kita ingin melakukan beberapa pekerjaan. Teknologi tampilan yang ditingkatkan dapat memberi kita kemampuan untuk menambah dunia fisik dengan informasi elektronik melalui tampilan yang dipasang di kepala. Kita juga telah melihat teknologi tampilan yang menyediakan penggantian virtual lengkap dari dunia fisik, yang dapat menciptakan sesuatu apa yang disebut dengan realitas virtual. Nah, dalam bab ini, kita akan meninjau kemajuan dan tantangan di bidang komputasi di mana-mana, augmented reality, virtual reality, dan visualisasi. Yang pertama, penelitian aplikasi komputer yang berbeda. Minat dalam komputasi di mana-mana telah melonjak selama beberapa tahun terakhir, berkat beberapa penulisan berpengaruh dan banyak karya eksperimental. Karakteristik yang menentukan dari komputasi di mana-mana adalah upaya untuk melepaskan diri dari paradigma interaksi desktop tradisional dan memindahkan daya komputasi ke lingkungan yang mengelilingi pengguna. Daripada memaksa pengguna untuk mencari dan menemukan antarmuka komputer, komputasi di mana-mana menyarankan bahwa antarmuka itu sendiri dapat mengambil tanggung jawab untuk mencari dan melayani pengguna. Dalam mewujudkan visi Ubicom yang berpusat pada manusia dengan teknologi ini dapat menghadirkan banyak tantangan. Di sini kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama, mendefinisikan pengalaman interaksi fisik yang tepat. Komputasi di mana-mana dapat menginspirasi pengembangan aplikasi yang off the desktop. Selain menyarankan kebebasan dari sejumlah kecil interaksi lokal yang terdefinisi dengan baik, visi ini mengasumsikan bahwa interaksi fisik antara manusia dan komputer akan kurang. Dorongan untuk pengalaman komputasi di mana-mana telah menghasilkan berbagai perubahan penting pada input, output, dan interaksi yang menentukan pengalaman manusia dengan komputasi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan 3 dari perubahan tersebut di bagian ini. Yang pertama, menuju input implisit. Input ini telah bergerak di luar sifat eksplisit input teks dari keyboard yang pemilihan dari perangkat penunjuk ke berbagai tipe data yang lebih besar. Dengan masukan implisit yang kita maksudkan bahwa interaksi alami kita dengan lingkungan fisik itu menyediakan input yang cukup untuk berbagai layanan petugas, tanpa intervensi pengguna lebih lanjut. Seperti gambar di bawah adalah merupakan gambar teknologi input Diamond Touch dari Mitsubishi Electric Research Lab, yang menggunakan kopling kapasitif melalui manusia untuk memberikan permukaan input skala besar untuk beberapa penggunaan secara bersamaan. Yang kedua, menuju output multiskala dan didistribusikan. Dalam integrasi kemampuan komputasi di mana-mana ke dalam kehidupan sehari-hari, itu juga membutuhkan teknologi dan teknik keluaran baru. Desainer peralatan informasi yang ditargetkan, seperti asisten digital pribadi dan teknologi rumah masa depan, harus dapat mengatasi berbagai bentuk teknologi, termasuk daya tarik estetika. Karena output tidak lagi secara eksklusif dalam bentuk tampilan visual desktop atau laptop mandiri yang menuntun perhatian kita. Kemudian yang ketiga adalah integrasi yang mulus antara dunia fisik dan virtual. Fitur penting dari teknologi Ubicom adalah upaya untuk menggabungkan artefak komputasi secara lancar dengan dunia artefak fisik. Ada banyak contoh yang menunjukkan bagaimana informasi elektronik dapat dilapis ke dunia nyata, sehingga dapat menghasilkan augmented reality. Contoh dari augmented reality tersebut adalah Navicam,
kamera portable atau TV yang mengenali mesin terbang dua dimensi yang ditempatkan pada objek dan kemudian dapat melapiskan informasi yang relevan di atas objek untuk ditampilkan di layar TV. Selanjutnya, menemukan fitur aplikasi umum, yaitu tema aplikasi untuk Ubicom. Dapat dikatakan bahwa komunikasi orang-orang adalah aplikasi yang sangat mematikan bagi Ubicom. Mengapa begitu? Karena telah menyebabkan investasi besar dalam infrastruktur lingkungan dan pribadi yang telah membuat kita dekat, walaupun tidak sepenuhnya terhubung. Salah satu fitur tersebut adalah kemampuan untuk menggunakan konteks yang dirasakan secara implisit dari lingkungan fisik dan elektronik untuk menentukan perilaku yang benar dari setiap layanan yang diberikan. Lintasan kedua tema aplikasi ini ditambah dengan meningkatnya eksplorasi komputasi di mana-mana ke dalam novel, lingkungan dan kerja, menunjuk pada hubungan yang berubah antara manusia dan komputasi. Dengan demikian, tujuan perubahan aplikasi Ubicom, kita dapat menggambarkan lintasan baru ini, kemudian menciptakan komputasi sehari-hari, mengikuti diskusi dari dua tema yang lebih mapan lagi. Selanjutnya, teori untuk merancang dan mengevaluasi pengalaman manusia dalam Ubicom adalah pengambilan dan akses otomatis. Sebagian besar, kehidupan kita dalam bisnis dan akademisi dihabiskan untuk mendengarkan dan merekam. Lebih atau kurang akurat, peristiwa-peristiwa yang mengelilingi kita, dan kemudian mencoba mengingat potongan-potongan informasi penting dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ada nilai yang jelas dan potensi bahayanya juga. Dalam menggunakan sumber daya komputasi untuk menambah inefisiensi pengambilan catatan manusia, terutama ketika ada beberapa aliran informasi terkait yang hampir tidak mungkin ditangkap secara keseluruhan secara manual. Alat untuk mendukung penangkapan secara otomatis dan akses ke pengalaman langsung dapat menghilangkan beban melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, yaitu rekaman, sehingga mereka dapat memusatkan perhatian pada kegiatan yang mereka kuasai, yaitu menunjukkan hubungan, meringkas, dan menafsirkan. Selanjutnya, kita menuju interaksi yang berkelanjutan. Fokus pada kegiatan yang bertentangan dengan tugas adalah penyimpangan penting dari desain IMK tradisional. Sebagian besar aplikasi komputer mendukung tugas-tugas yang jelas, yang memiliki awal dan akhir yang ditandai dengan beberapa subtugas yang diantaranya. Ambil pengolah kata sebagai contoh. Fitur pengolah kata disetel untuk memulai dengan dokumen kosong atau template, memasukkan teks, memformat, mencetak, dan menyimpan. Aplikasi ini tidak cocok untuk aktivitas penulisan yang lebih umum, mencakup beberapa versi dokumen di mana teks digunakan kembali dan konten berkembang seiringnya waktu. Penekanan pada perancangan untuk interaksi yang terus-menerus tersedia membutuhkan penanganan fitur-fitur kegiatan informal dan sehari-hari seperti di bawah ini. Yang pertama, mereka jarang memiliki awal atau akhir yang jelas, sehingga desain tidak dapat mengasumsikan titik awal ataupun penutupan umum yang membutuhkan fleksibilitas dan kesederhanaan yang lebih besar. Yang kedua, gangguan diharapkan karena pengguna mengalihkan perhatian di antara masalah yang bersaing. Kemudian selanjutnya itu waktu. Waktu adalah pembeda yang penting dalam mengkarakterisasi hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan komputer. Setelah menuju interaksi yang berkelanjutan, selanjutnya memahami interaksi dalam Ubicom. Pergeseran fokus yang melekat dalam Ubicom dari desktop ke lingkungan sekitarnya mencerminkan pekerjaan sebelumnya di EMK. Seperti komputer, semakin meningkat mengulurkan tangan dalam organisasi. Secara tradisional, upaya penelitian dan evaluasi dalam IMK telah diinformasikan oleh teori model manusia prosesor tentang kognisi dan perilaku manusia. Model ini berfokus pada kognisi internal yang didorong oleh kerjasama 3 unit indera yang independen, kognitif dan aktivitas motorik, di mana masing-masing unit menyimpan informasi kerjanya sendiri.
Tiga teori utama yang fokus pada sifat di dunia dari pengetahuan sedang dieksplorasi dalam komunitas Ubicom sebagai panduan untuk desain dan evaluasi di masa depan, yaitu satu, teori aktivitas. Pada teori aktivitas juga menekankan sifat transformasional artefak yang secara implisit membawa pengetahuan dan tradisi seperti alat musik, mobil, dan alat-alat lainnya. Perilaku pengguna dibentuk oleh kemampuan yang tersirat dalam alat itu sendiri dengan tujuan maupun tindakannya didasarkan pada perubahan kondisi fisik dunia, bukannya lebih tetap rencana a priori. Yang kedua, tindakan yang terletak dan kognisi yang didistribusikan. Tindakan terletak menekankan aspek improvisasi dari perilaku manusia dan tidak menekankan rencana a priori yang hanya dilaksanakan oleh orang tersebut. Dalam model ini, pengetahuan di dunia terus membentuk interpretasi dan pelaksanaan tugas yang sedang berlangsung. Upaya komputasi di mana-mana diinformasikan oleh tindakan terletak juga menekankan perilaku improvisasi dan tidak akan memerlukan atau mengantisipasi pengguna untuk mengikuti skrip yang telah ditentukan. Sedangkan kognisi terdistribusi tidak menekankan kognisi internal manusia. Tetapi dalam hal ini itu berubah menjadi perspektif sistem di mana manusia hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, memahami praktik manusia, etnografi dan penyelidikan budaya. Segala bentuk model atau teori pada dasarnya terbatas dan teori-teori di atas semuanya menekankan interaksi yang sangat kaya antara manusia dan lingkungan mereka, yang sulit ditangkap dalam formula dan kerangka kerja yang rapi. Dalam konteks Ubicom, tujuan penyelidikan etnografi adalah untuk memberikan deskripsi ini dan analisis kehidupan sehari-hari untuk para perancang dan pengembang teknik informatika, sehingga lingkungan Ubicom bertautan mulus dengan praktik sehari-hari yang merangkum tujuan, sikap, hubungan sosial, pengetahuan, dan bahasa pengaturan yang dimaksud. Selanjutnya, tantangan evaluasi untuk Ubicom. Untuk memahami dampak Ubicom pada kehidupan sehari-hari, kita menavigasi keseimbangan halus antara prediksi tentang bagaimana teknologi baru akan melayani kebutuhan manusia nyata dan pengamatan penggunaan otentik dan evolusi bersama dari kegiatan manusia dan teknologi baru. Evaluasi formatif dan sumatif dari sistem Ubicom sulit dan merupakan tantangan nyata bagi komunitas Ubicom. Selanjutnya, virtual dan augmented reality. Virtual reality mengacu pada simulasi dunia yang dihasilkan komputer atau bagian dari dunia di mana pengguna dibenamkan. Ini mewakili keadaan seni dalam sistem multimedia, tetapi berkonsentrasi pada indera visual. Selanjutnya, teknologi VR. Teknologi yang terlibat dalam VR cukup rumit karena pengguna harus melihat lingkungan baru. Headset biasanya digunakan dalam pengaturan VR dengan layar independen untuk setiap mata untuk memberikan gambar 3D. Headset seringkali merupakan bagian besar dari gigi yang dipasang di kepala. Namun kacamata VR yang lebih kecil dan lebih ringan sekarang tersedia dan mungkin akan menjadi kacamata yang terlalu besar. Setelah teknologi VR, ada juga VR imersif. Realitas virtual dapat digunakan untuk menghasilkan lingkungan yang meniru dunia kita sehari-hari. Arsitek selalu menggunakan model dan sketsa untuk menunjukkan kepada klien bagaimana sebuah bangunan akan muncul. Sekarang, mereka dapat menggunakan VR untuk membawa klien melalui tur virtual gedung, terbang dari atas, melihatnya dari jalan-jalan di luar, masuk ke pintu dan berjalan melalui koridor. Teknik serupa digunakan untuk merencanakan dapur dan bahan kebun. Namun, ada juga banyak hal yang tidak dapat kita lihat
baik karena mereka tidak terlihat oleh mata telanjang atau panas magnet gravitasi, atau karena mereka terlalu kecil ataupun terlalu besar. Sistem visualisasi ilmiah dan data memanfaatkan teknologi VR untuk mengekspos dan mengeksplorasi fitur-fitur ini. Kemudian, VR di desktop dan di rumah. VR telah dimungkinkan oleh munculnya komputer berkinerja tinggi yang sangat cepat. Meskipun peningkatan kecepatan prosesor secara eksponensial, VR imersif resolusi tinggi masih belum tersedia untuk aplikasi pasar massal. Dan banyak sistem terutama merupakan proyek penelitian. Desktop VR adalah alternatif yang lebih murah. Banyak pembaca mungkin telah menggunakan sistem seperti itu di komputer pribadi atau konsol game, simulator penerbangan, atau game interaktif seperti DOOM. Kemudian perintah dan kontrol. Salah satu aplikasi VR interaktif semacam itu yang digunakan secara luas adalah simulator penerbangan. Sistem kokpit penuh ditempatkan dalam wadah yang didukung secara hidraulik, dengan layar besar menggantikan jendela kokpit. Gambar dihasilkan dan diproyeksikan ke layar, sementara kotak dapat dipindahkan dengan cepat ke segala arah oleh rams hidraulik. Informasi visual dan gerakan fisik mengsimulasikan secara akurat kondisi yang dihadapi oleh pesawat. Kemudian augmented reality. Dalam sistem augmented reality, gambar elektronik diproyeksikan ke dunia nyata, virtualitas dan realitas bertemu. Tampilan head-up di banyak pesawat dan beberapa mobil dapat dianggap sebagai contoh. Tetapi data dalam display seperti itu biasanya tidak terhubung ke objek yang dilihat melalui mereka. Karenanya perpaduan antara virtualitas dan kenyataannya cukup lemah. Rasa koneksi yang lebih kuat dapat diperoleh dengan menggunakan kacamata semi transparan. Pengguna dapat bergerak di dunia nyata dan melihat benda-benda nyata, tetapi gambar komputer terpantul di bagian dalam kaca yang melapisi benda-benda fisik. Selanjutnya, aplikasi VR saat ini dan masa depan. Hingga saat ini, penggunaan VR yang paling luas adalah untuk simulasi militer dan permainan militeristik. Penggunaan VR yang lebih esoteris dan lebih ganas telah diusulkan. Imajinasi adalah batasannya, karena dunia fisik dan perilaku sewenang-wenang dapat diciptakan. Segala sesuatu mungkin terjadi dalam VR. Satu saran yang menarik adalah ide liburan VR. Dengan berjalan ke lingkungan VR, Anda dapat pergi berlibur ke hutan hujan tropis, pergi safari, berjalan di bulan, terbang di atas kota-kota di dunia, berjemur di pantai atau ski di pegunungan, semua tanpa bergerak dari ruangan. Selanjutnya, informasi dan visualisasi data. Realitas virtual dan tampilan 3D dapat digunakan untuk memvisualisasikan data ilmiah dan informasi kompleks lainnya. Apakah representasi 3D digunakan atau tidak? Teknik animasi, terutama ketika berada di bawah kendali pengguna interaktif, dapat memberikan rasa keterlibatan dengan data dan mendorong penemuan dan pembentukan pola. Yang pertama, data ilmiah dan teknis. Representasi 3 dimensi dari data ilmiah dan teknis dapat diklasifikasikan dengan jumlah dimensi di dunia maya yang sesuai dengan dimensi spasial fisik, yang bertentangan dengan yang sesuai dengan parameter yang lebih abstrak. Dalam terowongan angin fisik, model pesawat yang akurat dibangun dan kemudian mengalami angin yang jika disesuaikan dengan skala sesuai dengan situasi realistis. Tujuannya adalah untuk menyelidiki pola pergerakan dan tekanan udara, misalnya untuk menemukan tempat-tempat di mana turbulensi terbentuk. Yang kedua, informasi terstruktur. Data yang biasanya digunakan adalah data ilmiah numerik, sehingga dapat dengan mudah dipetakan ke dimensi di ruang virtual. Sebaliknya, kumpulan data yang muncul dalam sistem informasi
biasanya memiliki banyak atribut dan struktur diskrit, hierarki, jaringan, dan yang paling kompleks, teks bebas. Contoh hierarki termasuk pohon file dan bagan organisasi. Sedangkan contoh jaringan termasuk diagram alir, program, dan struktur hypertext. Salah satu pendekatan umum adalah mengubah struktur diskrit menjadi beberapa ukuran kesamaan. Untuk jaringan hypertext, ini memungkinkan jumlah tautan yang perlu dilalui antara dua node. Untuk teks bebas, kesamaan dua dokumen dapat berubah proporsi kata yang mereka miliki bersama. Yang ketiga, waktu dan interaktivitas. Berlalunya waktu juga dapat digunakan untuk membantu visualisasi. Kasus paling sederhana adalah di mana waktu dalam data dipetakan langsung ke waktu di antarmuka. Artinya, data yang bervariasi waktu hanya diputar ulang. Tingkat pemutaran ulang tidak harus dalam waktu nyata. Angka penjualan mingguan 1 tahun dapat diputar ulang dalam waktu kurang dari 1 menit pada 1 minggu per detik. Kontrol video standar dapat digunakan di antarmuka untuk visualisasi seperti itu.